Hai Kit, good morning. Jumpa lagi dengan Memia hari ini. Judul cerita kita Elia ke Gunung Horeb. Ayat intinya Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati kami akan mendengar firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, saat ini kalian tahu nggak, Ratu Isabel dan Raja Ahab mereka sangat marah. Terlebih Ratu Isabel sangat marah. Karena apa? Karena Elia sudah membunuh semua nabi-nabi Baal itu dengan pedang. Maka saat ini Ratu Isabel sangat marah dan menyuruh seorang untuk pergi mencari Elia. Saat itu Elia sangat ketakutan karena ia tahu bahwa ia akan dibunuh. Kemudian Nabi Elia dia melarikan diri. Sampailah Nabi Elia di bawah sebuah pohon. Kemudian Nabi Elia berkata, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon. Tiba-tiba seorang malaikat berkata, "Bangunlah, makanlah." Ketika Elia melihat bahwa di sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Kemudian Elia disuruh makan karena Elia akan melanjutkan perjalanannya. Dan maka bangunlah Elia lalu makan dan melanjutkan perjalanannya selama 40 malam lamanya di gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sanalah masuklah Elia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-segiatnya Tuhan." Maka kemudian Tuhan menyuruh Elia pergi ke atas gunung dan tiba-tiba angin besar yang kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Api itu datang, terdengarlah suara bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyumbungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut namaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. Kemudian engkau harus menemui seorang yang bernama Elisa, dan engkau akan memberkati dia sebagai penggantimu." Jadi anak-anak, Elia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia berjalan melalui padang gurun dan meninggalkan 7.000 orang. Dan akhirnya Elia pun kembali ke jalan Tuhan. Jadi anak-anak, pelajaran kita hari ini, kita harus melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kita harus menurut segala jalan-jalan Tuhan. Siapa mau menjadi anak yang baik? Oke kids, sampai di sini cerita kita. Siapa yang mau percaya kepada Tuhan? Oke, semua angkat tangan. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini.
Berkati kami supaya kami selalu percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan selalu menyertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye-bye.